Apa itu data mining dan chart? Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai data mining dan algoritma chart. Data mining adalah proses menggali informasi atau pola tersembunyi dari kumpulan data yang besar menggunakan metode statistik dan algoritma cerdas. Tujuannya adalah menemukan pengetahuan yang dapat membantu pengambilan keputusan. Salah satunya algoritma dalam data mining adalah chart atau classification and regression tree. Chart merupakan metode pohon keputusan yang menghasilkan aturan klasifikasi yang mudah dipahami. Keunggulan chart antara lain, setiap proses pemisahan menghasilkan dua cabang atau binary tree, menggunakan kriteria atribut yang paling baik untuk membagi data, dapat menangani data yang hilang atau missing values. Memiliki proses pruning untuk mengurangi overfitting. Algoritma chart diperkenalkan oleh Leo Breiman, Friedman, Olshan, dan Stone pada tahun 1984. Karakteristik utama chart adalah menghasilkan pohon keputusan yang sederhana, mudah diinterpretasikan, serta dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Selanjutnya, sejarah singkat algoritma chart. Perkembangan chart dimulai pada tahun 1984 ketika Breiman dan rekan-rekannya menerbitkan buku Classification and Regression Tree yang menjadi dasar algoritma ini. Pada tahun 1990-an, chart mulai digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, analisis kredit, dan sistem pendukung keputusan. Memasuki tahun 2000-an, chart menjadi pondasi bagi berbagai metode ensemble seperti random forest dan gradient boosting yang saat ini sangat populer dalam machine learning. Hingga sekarang, chart masih banyak digunakan karena modelnya transparan, mudah dijelaskan, dan tersedia pada berbagai platform machine learning seperti scikit-learn dan XGBoost. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian dataset, yang dimana dataset ini kami gunakan di dalam studi kasus kami. Nah, di dalam dataset ini kami menggunakan 5 kandidat dan menggunakan 2 atribut, yaitu umur dalam satuan tahun, yang kedua itu adalah nilai dalam skala 1 hingga 100, skor tesnya. Nah, dalam kolom terakhir ini ada status target, yang dimana status target ini berarti angka 1 itu dinyatakan layak, sedangkan angka 0 itu tidak layak. Karena kalau kita lihat dari isinya ini, nah kandidat di dalam tabel nomor 1, di nomor 1 itu kan ada yang berusia 18 tahun dengan skor 85. Nah, statusnya itu dinyatakan layak karena memenuhi kedua syarat. Nah, sedangkan yang nomor 2 nih, dia tuh berusia 16 tahun, tapi justrunya nilainya itu 90. Tapi dia tuh dinyatakan tidak layak karena dia tidak memenuhi salah satu syaratnya, yaitu umurnya masih belum bisa karena masih di bawah persyaratan. Nah, karena ini juga tidak layak, artinya faktor umur dan nilai itu sangat berpengaruh. Nah, kita lihat dari yang kita lihat ini adalah studi kasus yang kami gunakan untuk tujuan kami itu memudahkan membangun aturan otomatis dari data ini. Contohnya kayak kita nih memasukkan kandidat baru ke komputer. Jadi komputer itu bisa memutuskan sendiri apakah kandidat itu layak atau tidak untuk dinyatakan lulus atau tidak tes menurut umur dan skor tesnya. Nah, dalam dataset ini memang kecil, tapi justru dataset ini memudahkan kita untuk memahami gimana sih cara kerja chart itu sendiri secara manual dan langkah demi langkahnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Diotri Fernanda, dan di sini kita akan memasuki struktur dasar pohon keputusan chart, yang dimana di sini terdapat root node, yaitu umur di bawah 17 tahun. Jika umurnya di bawah 17 tahun,
maka lift yang akan muncul yaitu tidak layak. Tapi jikalau umurnya tidak di bawah 17 tahun, akan memasuki subnode yaitu skor tes di bawah 70 atau tidak. Nah, jika iya, maka tidak layak. Jika nilai tidak di bawah 70, maka lift yang akan keluar yaitu layak. Formula matematika chart Gini index. Pada algoritma chart atau classification and regression tree, kita menggunakan Gini index untuk mengukur tingkat campuran data pada setiap node. Semakin kecil nilai Gini, berarti data semakin bersih atau semakin banyak, berasal dari satu kelas. Sebaliknya, semakin besar nilai Gini, berarti data masih bercampur sehingga perlu dilakukan pemisahan atau split. Pada penelitian ini terdapat 4 rumus utama, yaitu pertama Gini impurity. Rumus pertama adalah Gini impurity, di mana Gini S sama dengan 1 dikurang sigma P 2I, di mana S adalah kumpulan data atau node dan P adalah proporsi setiap kelas. Jika nilai Gini sama dengan 0, berarti seluruh data dalam node berasal dari satu kelas atau sudah murni. Sedangkan jika nilainya mendekati 0,5 untuk klasifikasi dua kelas, berarti data masih bercampur. Yang kedua Gini binar. Karena tugas ini menggunakan klasifikasi dua kelas, yaitu layak dan tidak layak, maka digunakan rumus Gini binar, di mana Gini S sama dengan 1 dikurang proporsi 0 kuadrat dikurang proporsi 1 kuadrat, di mana proporsi 0 adalah proporsi kelas tidak layak dan proporsi 1 adalah proporsi kelas layak. Rumus ini lebih sederhana karena hanya menghitung dua kelas. Yang ketiga adalah weight Gini split. Setelah itu dihitung weight Gini split, di mana Gini split sama dengan n left per n dikali Gini left, ditambah n right per n dikali Gini right. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai Gini setelah data dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu node kiri dan node kanan. Nilai Gini dari masing-masing node dikalikan dengan proporsi jumlah datanya. Semakin kecil nilai weight Gini, maka semakin baik pemisahan data tersebut. Yang keempat adalah information gain. Terakhir adalah information gain di mana gain sama dengan Gini root dikurang Gini split. Information gain menunjukkan seberapa besar penurunan nilai Gini setelah dilakukan pemisahan data. Semakin besar nilai gain berarti fitur tersebut semakin baik dalam membedakan kelas sehingga dipilih sebagai split terbaik. Langkah pertama menghitung Gini root. Pada langkah ini dihitung terlebih dahulu nilai Gini root, yaitu tingkat campuran data sebelum dilakukan proses pemisahan. Jumlah data keseluruhan adalah 5 data, terdapat 2 data layak dan 3 data tidak layak. Sehingga diperoleh proporsi di mana proporsi layak sama dengan 2 dibagi 5, hasilnya 0,4, dan proporsi tidak layak sama dengan 3 dibagi 5, hasilnya 0,6. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus Gini, di mana Gini root sama dengan 1 dikurang 0,6 kuadrat dikurang 0,4 kuadrat. Perhitungannya adalah 0,6 kuadrat sama dengan 0,36 dan 0,4 kuadrat sama dengan 0,16. Kemudian, 1 dikurangi 0,36 dikurangi 0,16 menghasilkan 0,48. Karena nilai Gini root adalah 0,48, artinya data pada node akar masih bercampur antara kelas layak dan tidak layak. Oleh karena itu, proses dilanjutkan dengan mencari pemisahan atau split terbaik pada langkah berikutnya. Selanjutnya pada langkah 2B, kita mengevaluasi fitur skor tes sebagai kandidat pemisah data. Nilai skornya diurutkan terlebih dahulu dari 60, 65, 75, 85, dan 90. Sehingga diperolehlah 4 result kandidat yaitu 62,5, 70, 80, dan 87,5. Setelah dilakukannya perhitungan weight Gini dan information gains, pada setiap result diperoleh hasil bahwa skor tesnya kurang dari 70, merupakan split terbaiknya. Hal ini dikarenakan menghasilkan weight Gini sebesar 0,2667 dan information gain sebesar 0,2133 yang merupakan nilai terbaik dibandingkan result lainnya. Pada pemisahan ini, nilai di bawah 70 yaitu nilai data nomor 3. Data nomor 3 dan nomor 5 dimasukkan ke dalam kategori tidak layak, sehingga nilai Gini dengan kategori 0
Pada pemisahan ini, data dengan skor tes bawah 70, yaitu data nomor 3 dan nomor 5, seluruhnya termasuk ke kategori tidak layak, sehingga nilai gini yang sama dengan 0 itu sudah termasuk pada nilai murni. Sedangkan data dengan skor tes di atas 70 yaitu 1, 2, dan 4 masih terdiri dari 2 kelas sehingga memerlukan proses split untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Matondang dengan NIM 2401700058. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan slide 10 yang berjudul evaluasi split fitur skor tes. Langkah 2B. Pada langkah ini kita ingin mengetahui nilai threshold atau nilai batas threshold terbaik pada fitur skor tes untuk pemisahan data layak dan tidak layak. Pertama, semua nilai skor diurutkan menjadi 60, 65, 75, 80, 85, dan 90. Dari data tersebut diperoleh beberapa kandidat threshold, yaitu 62,5, 70, 80, dan 87,5. Selanjutnya, setiap threshold diuji satu persatu dengan menggunakan Gini, weighted Gini, dan information gain. Yang pertama, threshold 62,5 menghasilkan weighted Gini 0,4000, sehingga pemisahan datanya masih kurang baik. Kedua, threshold 70 menghasilkan weighted Gini 0,2667, yaitu yang paling kecil, dan information gain 0,2113, yaitu yang paling besar. Karena hasilnya paling baik, threshold ini dipilih sebagai split terbaik. Yang ketiga, threshold 80 memiliki weighted gain Gini 0,4667, sehingga pemisahannya kurang bagus. Dan yang terakhir, threshold 87,5 kembali menghasilkan weighted Gini 0,4000, sehingga juga tidak lebih baik dari threshold 70. Kesimpulannya, jadi skor 70 dipilih sebagai split terbaik. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah sampai di langkah ketiga, yaitu memilih split terbaik untuk pohon akar keputusan. Nah, sebelumnya kita sudah mengevaluasi di split untuk umur dan split untuk skor tes. Nah, sekarang kita sudah dan kedua split tersebut kita gabungkan menjadi satu tabel besar. Nah, di sini kita lihat sekarang kita mempunyai 8 kandidat splitnya. Nah, cara melihat split terbaik itu dengan melihat weight Gini terkecil dan info Gini terbesar. Di sini kita lihat ada dua kandidat yang sama, yaitu di umur 17 tahun dan di skor tes 70. Nah, jika kita memiliki dua kandidat yang sama skornya, kita memakai logika domain. Logika domain itu adalah penyelesaian masalah dengan logika sederhana. Nah, jika dalam tes seleksi ini kita memilih umur sebagai syarat tes awal, biasanya seperti itu dalam tes seleksi. Maka dari itu kami memilih umur 17 tahun sebagai split terbaiknya dibandingkan skor tesnya. Sekian. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu pembuatan subsplit pada node kanan. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa root node memisahkan data berdasarkan umur kurang dari atau sama dengan 17. Sekarang tugas saya adalah membedah apa yang terjadi pada data yang umurnya lebih dari 17 tahun. Jika kita perhatikan pada tabel di sini, ada 3 data kandidat yang masuk ke node kanan ini, yaitu data nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Di antara ketiga orang ini, 2 orang berstatus layak dan 1 orang berstatus tidak layak. Karena datanya masih bercampur, kita harus menghitung tingkat ketidakmurniannya atau Gini subroot. Rumusnya didapat dari proporsi kelas 1 dikurangi kuadrat dari 2/3 untuk yang layak, dikurangi kuadrat dari 1/3 untuk yang tidak layak. Hasilnya adalah 0,4444. Angka ini menunjukkan bahwa node ini belum murni dan algoritma CAR harus melakukan pemisahan atau split lagi. Lalu, atribut apa yang harus kita gunakan untuk memecahkan 3 data ini? Algoritma melakukan evaluasi ke beberapa kandidat batas atau threshold. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, ada evaluasi untuk umur kurang dari atau sama dengan 18,5, umur 20,5 hingga skor tes.
Kalau kita perhatikan kolom weighted Gini dan gain, ada dua kandidat bintang atau star yang memberikan hasil sempurna, yaitu umur lebih kecil sama dengan 20,5 dan skor lebih kecil sama dengan 70. Keduanya sama-sama menghasilkan weighted Gini 0,0000 dan information gain tertinggi sebesar 0,4444. Dari hasil evaluasi tersebut, algoritma akhirnya memilih atribut skor tes kurang dari atau sama dengan 70 untuk melakukan split. Pilihan ini terbukti sangat sukses karena gain lokalnya mencapai angka tertinggi, yang artinya pemisahan ini berhasil membuat semua cabang daun di bawahnya menjadi murni 100%. Terima kasih. Oke, mohon keputusan cat hasil akhirnya. Root, jika umur kurang lebih dari 17, maka tidak layak, seperti data nomor 2 dan nomor 5, yang mana umurnya hanya 16 dan 15. Nah, jika subnode skor tes kurang lebih dari 70, maka tidak layak, seperti data nomor 3, yang mana skornya 65. Dan jika layak, seperti data nomor 1 dan nomor 4, skornya 85 dan 75. Nah, itu hasil akhirnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian aturan keputusan akhir. Nah, di sini semua perhitungan dari week Gini, jenis split dan split terbaik akan diterjemahkan menjadi 3 aturan saja. Yang mana aturan pertama, jika umur kurang dari 17, maka dinyatakan tidak layak. Ini datanya diambil dari data nomor 2 umur 16 dan nomor 5 umur 15. Nah, selanjutnya itu adalah aturan yang kedua. Jika umur seseorang lebih dari 17, nah ini kan sudah mencukupi. Nah, selanjutnya itu komputer akan mengevaluasi sekali lagi, yang mana kalau kita perhatikan di sekitarnya itu ada skor tes. Nah, komputer akan menanyakan nilai. Nah, jika kita ulangi, jika umur lebih dari 17 dan skor tes kurang dari 70, maka dirinya dinyatakan tidak layak. Aturan ini diambil dari data nomor 3 umur 22 dengan skor 65. Jadi, bagaimana cara seseorang bisa dinyatakan layak? Nah, seseorang bisa dinyatakan layak jika aturan yang ketiga, jika umur seseorang lebih dari 17 dan skor tesnya itu lebih dari 70, maka dia bisa dinyatakan layak. Data ini diambil dari data nomor 1 umur 18, skor 85, dan data nomor 4 umur 19, skor 75. Pada langkah terakhir, kita melakukan verifikasi terhadap seluruh data latih untuk memastikan apakah model chart yang telah dibangun mampu melakukan prediksi dengan benar. Terdapat 5 data yang diuji. Masing-masing data dimasukkan ke dalam aturan keputusan yang telah diperoleh dari pohon chart. Data pertama memiliki umur 18 tahun dan skor tesnya 85. Karena umurnya lebih dari 17 dan skornya lebih dari 70, maka diprediksi layak. Hasil ini sesuai dengan data asli. Di data kedua, memiliki umur 16 tahun. Karena umurnya di bawah 17, maka langsung diprediksi tidak layak, dan ini juga sesuai dengan data asli. Data ketiga, memiliki umur 22 tahun dan skor 65. Karena umur di atas 17, tetapi skor kurang dari 70, maka diprediksi tidak layak, dan ini juga sesuai dengan data asli. Di data keempat memiliki umur 19 tahun dan skor 75. Karena umur di atas 17 dan skor di atas 70, maka diprediksi layak, dan ini sesuai dengan data asli. Di data kelima memiliki umur 15 tahun, sehingga diklasifikasikan sebagai tidak layak, dan hasilnya juga sesuai. Karena seluruh 5 data berhasil diprediksi dengan benar, maka akurasi model pada data latih adalah 5/5 kali 100% sama dengan 100%.
Baik, selanjutnya adalah implementasi algoritma char menggunakan Python dengan library Sklearn. Pertama, kami import decision tree classifier dari library Sklearn tree. Lalu untuk datanya, kami menggunakan contoh sederhana yang berisi umur dan skor tes sebagai fitur X, dengan label Y berupa 1 untuk layak dan 0 untuk tidak layak. Kemudian, kami membuat model dengan decision tree classifier dan parameter kriterion Gini. Ini yang menandakan kami menggunakan Gini impurity sesuai konsep algoritma char. Lalu model kami latih menggunakan model fit XY. Dan yang terakhir, untuk membuat bagian prediksi interaktif yang dimana user bisa memasukkan umur dan skor tes secara langsung. Lalu sistem akan prediksi apakah data termasuk kategori layak atau tidak layak menggunakan model prediksi. Jadi berdasarkan source code ini, kami sudah berhasil mengimplementasikan algoritma char untuk melakukan klasifikasi, mulai dari proses training data hingga memprediksi data baru secara langsung. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari chart. Yang pertama, chart itu fleksibel karena bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi, jadi cocok untuk berbagai jenis analisis data. Yang kedua, struktur pohonnya itu berbentuk biner, artinya setiap node hanya terbagi menjadi 2 cabang, hingga jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Yang ketiga, aturan keputusan pada chart berbentuk if-then, jadi sangat mudah dipahami bahkan oleh pengguna non-teknis. Yang keempat, chart tidak memerlukan normalisasi data, hingga data numerik bisa langsung diproses tanpa preprocessing yang rumit. Yang kelima, chart dapat menangani data numerik maupun kategorikal, jadi lebih fleksibel untuk berbagai dataset. Yang keenam, hasil pohon keputusan bisa divisualisasikan dengan sederhana, sehingga memudahkan analisis. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan lebih transparan, karena aturan yang terbentuk jelas dan mudah dievaluasi. Namun, chart juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, chart rentan terhadap overfitting, yaitu model terlalu mengikuti data latih hingga kurang baik untuk data baru. Yang kedua, chart sensitif terhadap perubahan kecil pada data, karena sedikit perubahan bisa menghasilkan struktur pohon yang berbeda. Yang ketiga, performanya bisa menurun jika dataset yang mengandung banyak noise atau data bising. Keempat, pada dataset kecil, akurasi tinggi belum tentu menunjukkan model yang benar-benar akurat. Dan yang terakhir, chart membutuhkan pruning atau pembatasan parameter agar pohon tidak terlalu kompleks. Baik, di slide ini dapat dilihat visualisasi perbandingan percobaan pemisahan data yang dilakukan oleh chart. Di grafik ini terdapat 2 batang warna. Yang pertama adalah warna merah yang berarti weight Gini. Semakin pendek dia maka semakin bagus. Dan yang kedua warna hijau yang berarti information gain. Semakin tinggi dia maka semakin bagus. Di sini chart mencoba 8 cara pemisahan data. 4 menggunakan fitur umur dan 4-nya lagi menggunakan fitur skor tes. Dari grafik ini bisa dilihat ada 2 batang pemisahan yang sama unggulnya, yaitu yang umur kurang dari 17 dan skor tes kurang dari 70. Di mana kedua batang pemisahan yang sama unggul ini memiliki batang merah yang sama pendek dan batang hijau yang sama panjang, yang artinya kedua pemisahan ini paling efektif dalam memisahkan data secara bersih. Karena keduanya sama kuat, akhirnya chart memilih umur kurang dari 17 sebagai root node yang pertama dan dilanjutkan dengan skor tes kurang dari 70 sebagai root node yang kedua. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa praktik terbaik dalam penggunaan algoritma chart atau classification and regression tree agar model yang dibuat lebih akurat dan tidak mengalami overfitting. Yang pertama, ada pruning atau pemangkasan pohon keputusan. Pruning dilakukan untuk membatasi pertumbuhan pohon agar tidak terlalu kompleks. Jika pohon terlalu dalam, model bisa menghafal data latih dan performanya menurun saat digunakan pada data baru. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah membatasi kedalaman pohon, menentukan jumlah maksimum data pada setiap node, menggunakan cost complexity pruning. Selanjutnya, ada validasi silang atau cross validation. Metode ini digunakan untuk menguji performa model secara lebih objektif. Caranya adalah dengan membagi dataset menjadi beberapa bagian atau fold.
Kemudian model dilatih dan diuji secara bergantian pada setiap bagian tersebut. Yang ketiga, cukupkan data. Praktik berikutnya adalah memastikan jumlah data yang digunakan sudah cukup. Jika dataset terlalu kecil, model dapat menghasilkan akurasi yang tinggi, tetapi sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan model yang sesungguhnya. Misalnya ada pada data yang hanya terdiri dari beberapa sampel, model mungkin terlihat sempurna, namun saat diuji pada data baru, performanya menurun. Yang keempat ada menggunakan metode ensemble. Ensemble merupakan teknik yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan performa prediksi. Yang kelima, pilih kriteria yang tepat. Dalam chart, pemilihan kriteria pemisahan juga sangat penting. Beberapa kriteria yang umum digunakan adalah Gini index, entropi atau information gain. Gini index biasanya lebih cepat dalam proses perhitungan, sedangkan entropi pada beberapa kasus dapat memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, sebaiknya kedua metode dicoba dan dibandingkan untuk mengetahui mana yang paling sesuai dengan karakteristik yang digunakan. Yang terakhir, hasil model harus diinterpretasikan dengan baik. Setelah pohon keputusan terbentuk, kita perlu melihat aturan-aturan yang dihasilkan dan memastikan bahwa aturan tersebut masuk akal sesuai dengan konteks permasalahan pada Python. Misalnya menggunakan library scikit-learn. Hasil pohon dapat ditampilkan dengan fungsi seperti export text, plot tree, dan dengan demikian kita tidak hanya memperoleh akurasi yang tinggi, tetapi juga memahami alasan di balik keputusan yang diambil oleh model. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penerapan chart di dunia nyata. Nah, yang pertama, seperti teman-teman bisa lihat di PPT ada kesehatan, yang mana kalau diterapkan ke dunia nyata itu, chart bisa didiagnosis penyakit, triase pasien, prediksi risiko penyakit berdasarkan faktor gaya hidup dan riwayat medis. Nah, selanjutnya itu ada perbankan dan kredit. Jika diterapkan, dia bisa ke penilaian kelayakan kredit, deteksi penipuan, transaksi, serta klasifikasi risiko nasabah. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan, yang mana kalau chart diterapin di dunia pendidikan, dia bakal diterapin di prediksi kelulusan mahasiswa, identifikasi siswa berisiko, dan pengelompokan berdasarkan hasil belajar. Nah, selanjutnya itu ada retail dan e-commerce, yang mana segmentasi pelanggan, rekomendasi produk, prediksi churn, dan analisis perilaku pembelian. Baik, selanjutnya itu ada pertanian, yang mana jika diterapkan, klasifikasi jenis tanaman, prediksi hasil panen, deteksi penyakit tanaman berdasarkan parameter lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada industri atau dan IoT, yang mana jika diterapkan chart di sini, dia itu bisa ke prediksi kegagalan mesin atau predictive maintenance, pengendalian kualitas, dan klasifikasi anomali sensor. Baik, sekian. Oke, di sini kita akan masuk ke kesimpulan, yaitu Kini Road terdapat 0,4 data dengan split terbaik, yaitu di bawah umur 17 tahun dan skor di bawah 17 tahun yang sama-sama kuat, dan root node-nya yaitu umur 17 tahun atau di bawah 17 tahun, subnet-nya yaitu skor tes di bawah 70 dengan lift murni yaitu 3 dengan semuanya Gini 0, dengan akurasi training yaitu 100%, yaitu 55 data benar. Nah, poin kunci yang terdapat adalah chart memakai Gini index untuk mengukur kemungkinan node, setiap split selalu bersifat binary, pohon tumbuh rekursif sampai semua lift murni, pruning penting untuk mencegah overfitting, akurasi 100% di data latih tidak sama dengan jaminan dari data baru, dan chart adalah fondasi random forest dan boosting.